bertemu kembali dalam video yang kedua ya. Pada video yang kedua ini kita akan bahas terkait hal yang jauh lebih menarik daripada video yang pertama tadi, yaitu mekanisme kerja bank sampah. Sebenarnya bank sampah itu seperti apa sih bekerjanya ya? Apa saja yang perlu disiapkan dan lain seterusnya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk melihat video ini sampai akhir. Oke? Setelah kita mengetahui bank sampah secara pengertiannya, saatnya kita juga perlu mengetahui mekanisme kerja dari bank sampah. Secara umum, terdapat 4 tahapan dalam operasional kerja dari bank sampah tersebut. Nah, yang pertama, pemilahan sampah. Kemudian sampah yang sudah terpilah sejak dari sumber disetorkan ke bank sampah. Saat di bank sampah, petugas akan melakukan penimbangan dan pencatatan sampah. Dan yang terakhir adalah aktivitas pencairan tabungan atau bagi hasil antara pengelola dan nasabah bank sampah. Biasanya ini yang ditunggu-tunggu oleh para nasabah. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ya dari mekanisme kerja bank sampah ini. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Apa bagian pertama? Bagian yang pertama adalah pemilahan sampah. Nah, kegiatan ini dilakukan di sumber. Di mana sumber? Di rumah, di kantor, di sekolah, di masjid, dan berbagai macam lokasi yang lain yang menghasilkan sampah. Dan ingin ikut bergabung dalam program bank sampah. Nah, jumlah pemilahan yang dilakukan tidak sembarangan tentunya. Perlu ada kesepakatan terlebih dahulu lewat berbagai media sosialisasi yang sudah dilakukan. Baik dalam pertemuan langsung, pengumuman di berbagai lokasi seperti masjid, kantor, ya, kantor desa, balai RW, balai RT, atau jenis-jenis pengumuman lainnya. Nah, tidak terkecuali melalui media sosial, karena saat ini media sosial lumayan banget ya pengaruhnya. Nah, tidak dapat dipungkiri media sosial juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai macam gerakan yang saat ini sudah dilakukan. Nah, teman-teman, secara umum ya, sampah yang diterima adalah misal plastik, kertas, logam ya. Ketiga jenis pemilahan ini biasanya diterapkan oleh bank sampah yang baru berjalan agar tidak terlalu rumit ya dalam sistem pemilahan yang ada. Nah, terkesan mudah dan harapannya banyak pula yang akan nanti tertarik untuk bergabung dalam program bank sampah. Nah, seiring perkembangan waktu, bank sampah terus menyempurnakan dirinya. Salah satunya dengan membagi pemilahan menjadi yang lebih rinci. Seperti kertas, dibagi lagi nih. Ada arsip, buram, koran, kardus, sak semen, duplex, atau lain sebagainya. Plastik juga demikian. Misalnya ada jenis plastik mika, jenis plastik keras, warna, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan kaca, logam. Pada prinsipnya, yang perlu diingat adalah sampah akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi saat ia terpilah dalam kondisi yang lebih rinci. Saya ulang, pada prinsipnya sampah akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi saat ia terpilah dalam kondisi yang lebih rinci. Nah, dengan kata lain, semakin dia terpilah, maka sampah akan semakin bernilai. Nah, berbagai macam jenis sampah yang dapat diterima oleh bank sampah akan menambah performa dari bank sampah tersebut. Nah, dengan catatan, pengelola tidak memaksakan kondisi tentunya ya. Semakin banyak jenis sampah yang dapat diterima, akan semakin sedikit residu sampah yang akan berakhir di lingkungan. Nah, masyarakat sudah tidak kebingungan lagi tentunya dalam menyalurkan sampah yang dihasilkannya. Pemilahan dilakukan di sumber sesuai jenis yang ditentukan oleh pengelola bank sampah. Pengelola pun dapat memilah kembali yang telah disetorkan oleh nasabah ataupun tidak. Nah, pilihan ini agar lebih formal dan berkelanjutan tentunya harus dituangkan dalam bentuk prosedur kerja atau
bahasa kerennya kita kenal sebagai Standard Operational Procedure, Standard Operation Procedure. Nah, ini tentunya lebih baik. Nah, teman-teman semuanya, kita akan lanjut kepada mekanisme yang kedua. Apa itu mekanisme yang kedua? Sampah yang telah dipilah tadi, saatnya untuk disetorkan ke bank sampah. Tadi kan pilahnya di rumah masing-masing. Nah, saat ini dipilah kemudian disetorkan ke bank sampah. Tentunya masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu ya ke bank sampah yang dituju. Pengelola mengumpulkan berbagai macam informasi seperti nama, alamat, jumlah anggota keluarga, dan data-data yang lain yang dianggap diperlukan dalam operasional bank sampah tersebut. Nah, agar lebih efektif, pengelola bank sampah dapat menentukan waktu operasionalnya. Seperti apa? Jam buka setiap hari apa, sesuai misalnya hari kerja, Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Atau hanya 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu misalnya ya. Atau bahkan dapat membukanya dalam waktu 1 bulan sekali. Nah, penentuan waktu operasional ini sangat ditentukan oleh apa? Oleh berbagai macam hal. Kemampuan pengelola, ada tidaknya SDM yang terlibat di sana untuk menjaga menunggui bank sampah tentunya ya. Dan jumlah nasabah yang bergabung. Nasabah dalam lingkungan lokal tentunya tidak membutuhkan waktu operasional yang terus-menerus. Nggak mesti harus dibuka setiap hari nih. Karena apa? Yang nabung warganya sendiri. Jadi ya disepakati saja kapan harus dibuka. Tapi beda halnya jika bank sampah yang telah memiliki nasabah dari berbagai macam lokasi dan jumlahnya sangat banyak. Sehingga mungkin saja harus membuka setiap hari, kira-kira gitu ya. Nah, kegiatan penyetoran sampah ini juga dapat digantikan misalnya dengan pelayanan yang diberikan. Misal ada, aktivitas jemput sampah, walaupun ini tidak wajib ya. Tidak bisa dipaksakan juga karena semua bank sampah memiliki SDM dan fasilitas yang berbeda-beda. Namun, jika mampu dilakukan, ini sebagai bentuk performa pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat berjalan dengan baik, sama seperti tahap pertama tadi ya, tetap harus memiliki SOP yang jelas, prosedur kerja yang jelas juga. Nah, mudah-mudahan sampai di tahap yang kedua ini sudah semakin jelas. Kita akan masuk bagian yang ketiga, tahap yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah penimbangan dan pencatatan sampah. Nah, seperti halnya sama seperti bagian yang sebelumnya, ini juga wajib dan sangat penting yang namanya prosedur kerja. SOP itu harus harus jelas di sini ya. Nah, bahkan tingkat kepentingannya sangat tinggi karena menjadi bagian yang sangat penting dalam operasional bank sampah. Ragam SOP yang diperlukan misalnya, pemeriksaan sampah yang disetorkan oleh nasabah. Perlu nggak ya dicek kembali jenis pemilahan yang ada. Teknis penimbangannya seperti apa? Setelah datang terus kemudian ditimbang, bagaimana cara nimbang? Dan apa yang perlu dicatat di sana? Ini kan perlu ditulis dengan baik. Pengelola harus tegas dalam bagian ini, karena kemungkinan kemungkinan ya, kesalahan atau bahkan penyalahgunaan mungkin terjadi pada bagian ini. Nah, misalnya pencatatan, perlu sangat hati-hati. Biasanya nama nasabah yang hampir sama ya, atau bahkan sama ya. Jumlah sampah yang ditabung juga perlu diteliti untuk dicatat. Model pencatatan dapat dilakukan dengan model buku besar misalnya, atau dan buku kecil. Buku kecil yang dimaksud misalnya buku tabungan yang nanti akan dimiliki oleh para nasabah, boleh dibawa oleh si nasabah ini. Nah, sistem pencatatan pun fleksibel sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan si fasilitas ya. Seperti menggunakan buku manual atau Excel dengan komputer atau dengan aplikasi khusus yang memang sengaja dibangun untuk operasional bank sampah tersebut. Misalnya operasional, aplikasi-aplikasi database untuk pencatatan agar lebih mudah. Nah, dalam pencatatan terdapat poin penting.
Bukan pada mahalnya fasilitas biasanya ya, tetapi kedisiplinan pengelola. Jadi disiplin pengelola ini menjadi kunci utama. Jadi fasilitas yang luar biasa tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik kalau pengelolanya tidak disiplin dalam mencatat. Punya komputer, tapi dilakukan misalnya pakai Excel, namun karena ingin lebih mudah dicatat terlebih dahulu pakai manual, di kertas coret-coretan ya. Setelah operasional bank sampah karena sudah mungkin sangat lelah sekali, akhirnya ditinggal ya. Kemudian dipindahkan di Excel pada pertemuan mendatang atau bahkan bulan depan. Nah, potensi kekeliruannya menjadi lebih tinggi karena tidak langsung diselesaikan pada saat itu juga. Jadi kuncinya adalah disiplin, disiplin gitu. Nah, setelah sampah diterima dari para nasabah, sampah dapat disimpan ya. Disimpan di mana? Di gudang atau dijual langsung ke mana? Pihak ketiga yang telah bekerja sama. Pihak ketiga ini biasanya dalam istilah bank sampah dikenal sebagai pengepul atau ada juga kota-kota yang sudah memanfaatkan sistem bank sampah induk ya. Tapi ya tergantung kondisi mana yang lebih memungkinkan dilakukan di lapangan. Sampah disimpan terlebih dahulu atau langsung disetorkan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya ya, jika disimpan punya potensi nilai jual yang lebih tinggi. Karena sampah punya prinsip yang kedua nih. Yang pertama tadi kan setelah dipilah dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, prinsip yang kedua, semakin banyak kuantitasnya, maka nilai jualnya akan semakin tinggi. Jadi kalau disimpan terlebih dahulu dengan jenis yang sama, kemungkinan harga jualnya menjadi lebih tinggi kalau kuantitasnya dalam jumlah yang banyak. Nah, tentunya ini ada kekurangan. Harus menyediakan fasilitas penyimpanan. Dan biasanya menjadi tantangan atau kendala dalam operasional bank sampah untuk menghadirkan suatu unit gudang di sana gitu ya. Nah, begitu pula sebaliknya, jika disetorkan langsung ke pengepul, tentunya tidak perlu harus menyediakan fasilitas penyimpanan. Namun, ada perbedaan harga jual di sana tentunya ya. Nah, tergantung dari kondisi yang mana yang paling memungkinkan kira-kira ya. Nah, kita akan berlanjut sedikit lagi di bagian yang keempat. Apa bagian keempat ini? Adalah yang paling ditunggu-tunggu yaitu sistem bagi hasil ya. Bagi hasil seperti apa? Nah, ini yang memang paling sensitif ya, makanya itu harus transparan. Pendataan menjadi bagian yang paling penting dalam pengolahan bank sampah. Diperlukan SOP atau prosedur kerja yang jelas terkait waktu, jumlahnya berapa yang boleh dicairkan ya. Misalnya tabungan boleh nih dicairkan setelah 3 kali penabungan atau 1 kali penabungan. Tapi nggak boleh habis, tetap disediakan saldo tabungan. Nah, syarat-syarat ini kan tidak boleh muncul begitu saja, tapi harus disepakati bersama sejak dari awal bahkan. Jadi, agar lebih jelas. Atau ditentukan, nggak boleh nih diambil. Hanya boleh diambil pada saat waktu-waktu tertentu. Misalnya, Lebaran nih, Idul Fitri, Idul Adha, atau pada saat anak-anak masuk sekolah, untuk bayar sekolah misalnya. Ya. Jadi, perlu disepakati bahwa pencairan tabungan itu harus jelas, tidak bisa sembarangan. Nah, perlu disepakati juga bahwa yang dicatat pada buku tabungan adalah kuantitas sampah, bukan nilai rupiah. Untuk menghindari apa? Naik turunnya harga masing-masing sampah di pasaran yang ada. Misal bulan ini harganya berapa nih? Bulan depan harganya berapa? Jadi pada saat nanti pencairan agar tidak ada terjadi selisih harga. Nah, kecuali bank sampah telah menentukan harga yang flat, tetap untuk masing-masing jenis sampah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin akan timbul dalam pengolahan bank sampah. Nah, dalam operasional bank sampah tentunya membutuhkan pendanaan yang beragam dari besar kecilnya bank sampah, jumlah SDM yang terlibat, dan berbagai macam fasilitas yang perlu dibiayai. Nah, selama ini terdapat sistem bagi hasil berupa potongan biaya untuk keperluan administrasi.
Ada yang menentukan misalnya 10 sampai 15% dari nilai tabungan setiap orang. Kan sangat kecil sekali pastinya ya. Misal tabungannya ada 100.000, ya 10 sampai 15%-nya dipakai untuk operasional dari bank sampah. Seperti layaknya bank konvensional pada umumnya. Nah, pemotongan ini berguna untuk mendukung operasional bank sampah. Tentunya dukungan-dukungan dana-dana lain sangat diperlukan, sangat diperbolehkan dan diusahakan oleh pengelola bank sampah. Misal dari aktivitas, pemerintah, swasta, akademisi, kampus, dan seterusnya. Jadi semakin banyak sebenarnya operasionalnya akan sangat membantu operasional dari bank sampah ini. Nah, demikian video yang kedua terkait dengan mekanisme bank sampah. Kita akan lanjutkan pada video yang ketiga nanti.